Perkenalkan, nama saya Rendin Marvianto Chong dari Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda, jurusan Hukum semester 1, kelas 03 dengan NPM 221110011011210. Saya di sini membuat video tugas ujian tengah semester Pancasila yang diberikan dosen saya yang bernama Dr. Haja Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Pancasila sebagai filosofi gradulex bangsa Indonesia memperingati tanggal 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Referensi histori dari kelahiran Pancasila pun dapat kita temui baik dalam bentuk sumber bahan, keputusan maupun media elektronik visual yang berkembang pesat saat ini. Namun terkadang kita sering lupa untuk menelaah tidak hanya dari sisi seremonial perayaan kelahiran, tetapi selayaknya kita perlu juga untuk memahami secara lebih komprehensif mengenai kedudukan Pancasila. Bahkan mungkin di antara kita masih berpendapat bahwa Pancasila hanya merupakan sebagai ideologi negara. Apakah pendapat ini sudah tepat? Pancasila dalam kedudukan sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukan yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tataan hukum di Indonesia. Pancasila dalam kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang dibuat dan berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum di Indonesia harus menjamin dan merupakan perwujudan serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan interpretasinya dalam tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Kaidah pokok yang fundamental itu mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan berubah bagi negara tersebut. Pancasila tidak dapat diubah dan ditiadakan karena ia merupakan kaidah pokok yang fundamental. Bung Karno menyebut Pancasila itu sebagai filosofi gradulex, fundamen filsafat, pikiran sedalam-dalamnya untuk kemudian di atasnya didirikan bangunan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Secara yuridis formal berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi sebagai hukum dasar meningkatkan adanya perubahan, namun Pancasila dalam kedudukan sebagai kaidah pokok negara sifatnya tetap kuat dan tak berubah. Stat fundamental norm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi. Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi. Pancasila sebagai stat fundamental norm diletakkan sebagai dasar asas dalam mendirikan negara, maka ia tidak boleh diubah. Hukum di Indonesia tidak membenarkan perubahan Pancasila karena ia sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional di Indonesia. Mengubah Pancasila berarti mengubah dasar atau asas negara dengan sendirinya. Asas negara, kalau dasar asas negara fundamental dari negara tersebut diubah, maka dengan sendirinya negara yang diproklamasikan hasil perjuangan para pahlawan bangsa akan diubah
atau tidak ada, sebab dasarnya atau fundamental tidak ada. Sekian dari saya. Ayo teman-teman, mari masuk ke Universitas 17 Agustus.